Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julian Karsmanzaluhu teman-teman. Baik, di video sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya font property ya teman-teman. Di antaranya adalah font style, font size, dan font weight. Jadi, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu ya teman-teman, agar teman-teman tidak kelewatan akan 3 hal properti yang berkaitan dengan font properti tersebut. Jadi teman-teman bisa klik tombol I yang ada di sebelah kanan atas video ini, atau bisa cek langsung link videonya di deskripsi yang ada di bawah video ini teman-teman. Baik, saya harap teman-teman sudah membuka project kita ya, yang ada pada video sebelumnya yang kita pelajari maksud saya. Jadi kembali saya ingatkan lagi ya. Jadi di video sebelumnya itu kita telah mempelajari 3 jenis font properti ya teman-teman. Yang mana diantaranya adalah font style ya. Untuk menentukan style atau gaya penulisan daripada teks yang ada di halaman HTML kita nantinya teman-teman. Yang kedua yang telah kita pelajari pada video sebelumnya yaitu adalah font size, yaitu yang mana kita bisa menentukan ukuran daripada teks atau font yang akan kita gunakan di halaman HTML kita nantinya teman-teman. Yang terakhir juga yang telah kita pelajari pada video sebelumnya yaitu adalah font weight. Font weight itu berguna untuk bagaimana sih kita menampilkan si teks atau font tersebut, menentukan tingkat ketebalan daripada teksnya ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, ini akan kita pelajari pada video selanjutnya ya teman-teman, yaitu pada video kali ini. Jadi kita akan membahas sisanya ya, yaitu ada font family, font variant, dan font. Nah, apa sih fungsi dan kegunaan daripada masing-masing properti ini? Langsung saja teman-teman kita bahas ya. Oke. Yang pertama teman-teman coba kembali ke file HTML-nya dulu ya. Oke. Di bawah font weight kita buat batasan lagi HR ya teman-teman. HR kemudian ada H3 ya. H3 kita coba buat judulnya adalah font family ya, yang kita pelajari sekarang pertama, di mana ada paragraf kelas family, isinya lorem ya teman-teman. Save save ya teman-teman, kembali ke browser ya, coba kembali ke browser, kemudian browsernya di refresh atau F5 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat font family-nya sudah nampil ya di bawah. Oke, kembali ke text editor dan pindah ke file CSS-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan seleksi yang namanya tadi kelas family ya, titik family. Oke, sekarang kita manfaatkan yang namanya properti font family ya. Font family. Oke, saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi di CSS ini teman-teman, si properti font family ini itu properti yang bisa kita gunakan untuk menentukan dan merubah daripada jenis font yang akan kita gunakan di halaman HTML kita teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan font family property ini, jadi kita bisa menentukan jenis tulisan yang akan kita gunakan di halaman HTML kita nanti teman-teman. Oke. Nah, sedangkan value daripada si font family property ini teman-teman, itu adalah nama font atau jenis font yang ingin kita gunakan teman-teman. Nah, sedangkan di CSS itu sendiri ada beberapa jenis font standar ya teman-teman, yaitu ada yang namanya serif masuk saya, terus kemudian ada sans serif, monospace, kemudian ada apa ya, Carcef dan Fantasi ya teman-teman kalau nggak salah. Tapi nanti kita cek aja ya, kita praktekkan satu persatu teman-teman. Nah, di setiap jenis font tersebut yang saya sebutkan tadi teman-teman, terdapat juga nama font yang bisa kita gunakan sebagai value daripada si properti font family teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang seperti nama font ya teman-teman, seperti Times New Roman, ada Arial, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama ya, nanti saya kebanyakan ngomong, kita nggak praktek-praktek teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman satu persatu. Seperti yang saya bilang tadi,
di CSS kan ada nama bawaannya itu serif ya teman-teman. Oke, coba perhatikan ya di halaman HTML kita di browser ya, jenis tulisannya seperti ini teman-teman. Nah, coba kita kita coba menggunakan value-nya yang itu serif. Apakah eh, jenis fontnya berubah nanti ya teman-teman? Jadi font family value-nya serif. Serif titik koma ya teman-teman. Save, CSS-nya di save ya teman. Kembali ke browser atau di refresh ya F5. Oke, tidak berubah. Berarti font family. Ini benar nggak? Font family. Oke, tidak perubahan ya teman-teman. Berarti ini jenis fontnya berarti serif memang ya. Coba kalau kita buat sans serif ya teman-teman. Sans serif, kemudian save ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi jenis tulisannya ini berubah ya. Nah, jadi jenis tulisan daripada si sans serif ini ya seperti ini teman-teman. Nah, jadi jika kurang jelas di videonya coba teman-teman praktekkan aja langsung ya. Bisa teman-teman lihat perubahan daripada si jenis tulisannya. Oke, tadi setelah sans serif ada yang namanya monospace ya. Monospace, save, kembali ke browser atau refresh F5 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat jadi jenis tulisannya berubah. Gitu, teman-teman. Jadi kegunaan atau fungsi daripada si font family property ini yaitu merubah jenis font atau jenis tulisan pada halaman HTML kita teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menentukan saja ingin memakai jenis tulisan apa. Jadi tinggal menuliskan nama font atau nama tulisan di sebagai value daripada si property font family ini teman-teman. Oke, sedikit catatan teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu ukuran atau size daripada masing-masing jenis font yang ingin teman-teman gunakan itu pastinya berbeda-beda teman-teman, tidak sama ya. Jadi jika ini saya buat monospace, jadi saya buat fantasi misalnya fantasi save kembali ke browser atau F5 refresh ya teman-teman. Nah, jadi ukuran atau jenis fontnya akan berbeda teman-teman. Jadi teman-teman harus mengatur sesuai keinginan teman-teman jenis fontnya, font size-nya nanti ya teman-teman. Yaitu kembali ke teman-teman lagi ingin menggunakan jenis eh, font yang bagaimana teman-teman. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerti akan kegunaan daripada si font family property ini ya teman-teman. Baik, kita kembalikan ke monospace saja. Save, kembali ke browser atau F5. Nah, oke. Sekarang kita ke ini yang akan kita pelajari sekarang yaitu adalah font varian ya teman-teman. Nah, kembali ke file HTML ya. Kita buat HR lagi, HR, kemudian ada H3 di sini. Di sini kita buat font varian, teman-teman. Oke, kita buat paragraf yang mana kelasnya varian, isinya adalah lorem juga, teman-teman. Kita buat lorem aja. Save, save ya, teman-teman. Kembali ke browser F5 atau di refresh. Nah, sudah tampil di browser kita teman-teman font varian. Baik, sekarang kita ke file CSS kita teman-teman. Kita seleksi yang namanya kelas varian tadi ya. Nama kelasnya varian, kemudian nama propertinya font varian. Baik, sepertinya saya harus jelaskan dulu teman-teman apa sih itu font varian. Pasti buat teman-teman banyak yang bertanya kan. Jadi si properti font varian ini teman-teman yang terdapat di CSS itu merupakan properti yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah teks tersebut kita tampilkan dalam huruf kecil atau tidak teman-teman gitu. Jadi nilai dari si font varian itu yaitu normal dan small caps. Jadi kita langsung praktekkan teman-teman dari masing-masing value-nya itu ya. Oke teman-teman, jadi begini, varian tadi yang saya bilang kan value-nya normal, berarti ini normal ya, ini value defaultnya teman-teman. Misalnya
normal. Save kembali ke browser F5 atau di-refresh ya, tidak pada perubahan ya teman-teman, normal. Nah, sedang kalau kita buat small caps, save kembali ke browser atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat berubah ya. Nah, jadi mm, varian eh, daripada si font atau teks ini teman-teman berubah ya jika kita menggunakan value-nya small caps teman-teman. Jadi kalau kita kembalikan normal ya kembali ke normal seperti semula ya teman-teman. Normal. Save kembali ke browser F5 atau di refresh. Nah, kembali seperti semula teman-teman. Jadi begini deh. Coba kita buat di sini isinya saya hapus. Di sini saya menggunakan font varian dengan value-nya normal biar teman-teman bisa lihat ya. Font varian normal. Ini saya copy teman-teman. Saya copy, saya paste ini small caps. Oke. Ini small caps. Oke. Kita seleksi teman-teman. Ini tadi varian normal. Normal value-nya normal aja kita buat teman-teman, sedangkan ini small caps ya. Small caps. Oke, kita ganti value-nya teman-teman. Small caps. Save kembali ke browser F5. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kan fungsi daripada value masing-masing berdasarkan properti font varian yang kita gunakan ini teman-teman. Baik. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya akan kegunaan daripada si font varian ini. Baik, kita telah mempelajari font family, font varian, dan font teman-teman. Oke, maksud saya font ini belum. Sekarang kita akan belajar yang namanya apa sih itu font. Oke, kok font aja gitu, sedangkan masing-masing properti yang lainnya ada temannya gitu, seperti kan font style, font size, font weight, font family, font varian. Ini kok hanya font aja. Baik. Sebelumnya kita buat seperti biasa teman-teman, HR di sini ada H3, di sini font. Di sini saya buat paragraf, kelasnya font yang isinya lorem. Oke. Save ya teman-teman. Save, kembali ke browser F5 atau di refresh. Oke, sudah nampil ya teman-teman di browser ya. Oke, sekarang kita kembali ke file CSS teman-teman. Nah, kita seleksi yang font tadi. Nama kelasnya kan titik kelas apa tadi, font ya. Font. Oke. Nah, si font ini teman-teman saya mau jelasin sedikit ya. Jadi font property ini merupakan properti yang ada di CSS yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat penulisan properti font lainnya teman-teman. Nah, jadi si font ini berfungsi atau berguna untuk mempersingkat eh, mempersingkat script, gimana saya bilang ya, mempersingkat kode jenis daripada style atau properti yang berhubungan dengan font yang akan kita gunakan. Nah, kalau seperti ini kan kita harus menuliskan satu-satu ya, font style, kita harus membuat font size, font weight, font family, font variant. Nah, dengan menggunakan properti font teman-teman, jadi kita tidak perlu menuliskan properti ini lagi. Font family, font weight, font size kita tidak perlu teman-teman. Jadi kita cukup menggunakan properti yang namanya font seperti ini. Oke, font. Nah, si font ini juga penulisan si properti font ini dia memiliki beberapa value ya teman-teman. Nah, value-nya ini terdiri daripada si properti ini. Nah, misalnya langsung aja ya. Misalnya kita buat ini bisa kita buat misalnya gini ya. Font size-nya 20 pixel. 20 pixel ya. 20 pixel, kemudian
eh, jenis jenis tuh fontnya atau font family, misalnya fantasi, fan gimana saya bilang ya, mmm, monospace lah, monospace. Kemudian apalagi ya teman-teman, misalnya gini, 2 nilai aja dulu, coba kita buat 2 nilai aja ya. Save, kembali ke browser, F5 atau di-refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi font size-nya kan 20 pixel dan jenis font family-nya adalah monospace. Nah, jadi dengan begini kita termudahkan untuk membuat daripada masing-masing jenis font properti nih teman-teman. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Misalnya kalau kita gini kan, sebenarnya ini yang kita tulis ini teman-teman seperti ini. Font size-nya 20 pixel, kemudian font family-nya monospace ya. Seperti ini. Ini coba kita komentarkan. Baik. Nah, kita telah menggunakan 2 properti teman-teman, font size dan font family. Coba save, kembali ke browser, F5 atau di-refresh ya. Nah, tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan kita menulisnya satu-satu properti teman-teman. Jadi memakan banyak tempat ya teman-teman. Nah, jika kita ingin menggunakan misalnya font weight lagi, font weight misalnya bold ya, save, kembali ke browser, F5 atau di-refresh. Nah, jadi makan banyak tempat teman-teman. Nah, dengan memanfaatkan yang properti font ini, jadi kita bisa menyingkatnya teman-teman. Misalnya ini kan font size-nya 20 pixel, jenis font family-nya monospace, terus font weight-nya bold, save, kembali ke browser, F5, tidak berubah teman-teman. Nah, kalau kita buat koma untuk memisahkan antara value teman-teman, biar dia bisa tereksekusi ya teman-teman. Koma ya teman, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, misalnya begini, kita buat coba 4 nilai ya. Jadi begini teman-teman, dia itu mulai dari font style ya, misalnya italic, kemudian apalagi ya, font weight-nya bold, kemudian apa ya, si font size ya, font size kalau nggak salah value ketiganya font size-nya misalnya 15 pixel per 20 pixel. Kemudian bisa kita menggunakan font family-nya, misalnya font family-nya font atau gini deh, sans serif ya. Coba teman-teman save, kembali ke browser, F5 atau di refresh. Nah, berubah ya teman-teman. Nah, jadi dengan seperti ini menggunakan properti font, jadi kita bisa menyingkatnya teman-teman. Jadi semua value daripada masing-masing properti font ini, jadi kita bisa masukkan di satu properti, yaitu font. Nah, jadi saya harap dengan begini teman-teman bisa mengerti akan kegunaan font ini. Jadi teman-teman tinggal berlatih menggunakan properti font ini. Coba teman-teman masukkan beberapa value daripada masing-masing si font properti yang di atas ini teman-teman. Oke, jadi si font ini adalah properti CSS untuk menyingkat value daripada si masing-masing properti yang kita pelajari di atas ini teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan atau dapat mengerti akan kegunaan daripada si properti font ini. Baik, cukup sekian dulu pelajaran kita pada video kali ini teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Jadi bagi teman-teman yang memang masih kurang atau belum paham akan penggunaan daripada masing-masing font properti ini,
langsung saja teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya teman-teman. Oke, ya terakhir ya saya bilang atau saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jadi tetap stay terus pada channel kelasku ya teman-teman biar kita belajar bareng-bareng. Oke. Bye.